Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya dan masih berpikir kita bisa ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips ya bagaimana kita menyusun pola karakter, contoh nanti membuat suatu bidang segitiga ya, bidang dua dimensi yakni segitiga, triangle ya. Ada banyak pola di sini, teman-teman bisa apa? Gunakan yang mana saja ya. Dan saya yakin ini benar-benar cara yang sangat efektif ya. Teman-teman akan menemukan beragam metode ya, tinggal pilih. Oke, seperti itu. Mau nanti diimplementasikan di bahasa pemrograman yang lain pun masih sangat fleksibel ya, karena ada kedinamisan ya dari algoritma yang kita bahas saat ini ya. Oke, kita butuh sekali lagi ada variabel n ya untuk menentukan ada berapa atau seberapa besar ya ukuran dari pola karakter atau mungkin pola bentuk segitiga yang akan kita tampilkan ya. Nah, cara pertama di sini kita gunakan variabel apa? Dua variabel ada integer i ya dan j. Nah, I ini untuk baris ya, dia untuk pergerakan ke bawah, sedangkan J untuk pergerakan ke samping ya, ke kolom. Jadi kalau teman-teman melihat seperti file Excel ya, dokumen Excel, ada baris, ada kolom, kurang lebih seperti itu ya. I untuk yang ke bawah, ke baris, sedangkan yang ke samping itu adalah J ya. Oke, kita mulai ya. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, di sini ada for J sama dengan 0 ya. Lalu J kurang dari N, J plus plus ya. Oke. Nah, di sini yang diperlukan sebenarnya sederhananya langsung aja teman-teman mengatakan di sini cout ya. Karakternya kita tulis ya, cout seperti ini. Lalu cout yang berikutnya ganti baris ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari yang persegi seperti ini nanti akan kita coba pangkas ya, lakukan pemahatan ya. Oke ya, ini hasilnya ya teman-teman. Oke, nah coba kita sederhananya baris 13 kita lakukan misalkan ganti di sini dengan I misalkan ya. J kurang dari I. Yang terjadi dia bentuk segitiganya bagaimana? Nah, ya teman-teman ya, bisa seperti ini ya. Oke, lalu coba kita lakukan copy paste ya. Copy paste saja, lihat perbedaannya. Oke, cout. Tadi J kurang dari I ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan N min I ya? Maka yang akan terjadi adalah bentuknya seperti ini dia ya. Oke ya. Terus ada lagi mungkin kalau sekarang kita ubah urutannya. Misalkan di sini J sama dengan N ya. Lalu J lebih besar ya dari J lebih besar dari 0 ya. J min min kita cek di sini. Maka yang terjadi adalah oh masih ya. J besar dari I ya. Kita coba cek ya. Nah, hasilnya masih sama ya, seperti itu ya. Terus kita coba lakukan N min I ya. Maka oh sama dia dengan yang pertama ya. Oke. Nah, ada bentuk yang lain ya, teman-teman di sini. Yakni kalau kita sekarang hendak ingin menampilkan pola bintang yang berbentuk segitiga ya. Yang lain ya. Contoh di sini kita lakukan akan pemahatan ya. Lakukan pemahatan dengan memberikan percabangan ya.
Jika misalkan I sama dengan pertama atau ya J sama dengan terakhir ya atau ya I sama dengan J ya, dia akan apa? Diagonal miring ya. Maka tampilkan cout. Nah, di sini karakter bintang seperti ini ya. Else cout karakter spasi kosong. Nah, kita coba ya lihat perbedaannya ya. Oke, di sini kita lakukan eksekusi. Nah, ini adalah segitiga yang baru ya. Oke ya, segitiga yang baru seperti ini. Oke. Adakah yang lainnya? Kita coba cek sekarang. Untuk segitiga yang ketiga, nah yang ketiga, kita cukup mengganti di dalam if-nya ya, di sini ya. Oke, I-nya sama dengan 0 ya, J-nya sama dengan 0 ya. Kita ganti yang pertama. Oke. I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan di sini kita ganti I plus J sama dengan N min 1 ya. Nah, di sini akan tampil segitiga yang baru ya, yakni bentuknya yang terakhir ini segitiganya ya. Oke ya. Adakah bentuk yang lain ya? Masih ada dua lagi ya. Oke, bentuk keduanya kita lakukan copy paste lagi ya. I-nya sekarang yang paling terakhir ya, di paling bawah ya. N-1. J-nya terakhir juga ya. Dan ini tetap ya I tambah J sama dengan N-1 ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lakukan run ya. Maka hasilnya adalah segitiga yang baru lagi ya. Nah, ini dia. Jelas ada perbedaan ya di sini ya. Oke. Oke ya. Bagaimana sekarang kalau J-nya pertama ya? Nah, gini. Ada satu lagi ya, teman-teman. Sekarang kita coba kita letakkan di sini saja ya. Bagaimana kalau I-nya terakhir ya? N-1. Nanti ini ada yang output yang sebelum terakhir ya. J-nya pertama. Nah, gini ya. J yang pertama, I-nya terakhir. Ini kita ganti I sama dengan J ya, seperti ini ya. Oke, I sama dengan J itu seperti garing ya, garis miring. Maka, nah, ini hasilnya seperti ini ya. Yang baru kita ubah ya. Oke, seperti ini dia ya. Saya yakin teman-teman paham ya. Oke, yang sudah kita tuliskan barusan ini ya. Nah, oke. Ini adalah bentuk-bentuk segitiga ya. Bentuk-bentuk segitiga ya. Siku-siku ya. Oke, apakah ada bentuk segitiga yang lain? Banyak ya. Tapi teman-teman, saya yakin bisa mencoba ya. Bahkan nanti teman-teman coba rangkai semuanya. Oke, apakah bisa berbentuk baling-baling ya, seperti itu ya, atau mungkin yang lain. Oke, kita coba review sejenak dari yang pertama dulu. Oke, ini yang pertama ya teman-teman ya. Pertama, saya yakin kalau kita lakukan cut dulu ya. Kita cut dulu. Hasilnya kita coba. Ini ya. Oke. Lalu kalau kita tambahkan ya dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini ada beberapa ya.
Ini hasilnya ya, sudah tadi. Sedangkan yang kedua ya, I sama dengan 0 ya. Lalu ada J sama dengan terakhir ya, min 1 dan I sama dengan J ya. Nah, kurang lebih kalau teman-teman misalkan gunakan suatu apa namanya nih? Gunakan suatu contoh yang lain gitu ya. Bisa ini ya. Jadi metodenya sangat sederhana ya. Seperti yang pertama, yang kedua kita akan coba deh ya. Kita kasih di sini keterangan ya. See out ya. Triangle satu gitu ya. Seperti itu. Jadi biar apa? Terlihat jelas. Lalu yang kedua kita letakkan di sini triangle 2. Lalu ada triangle ketiga. Terus triangle keempat. Dan terakhir triangle kelima ya. Oke ya. Jadi teman-teman biar paham ya. Nah, bentuk yang misalkan triangle pertama, nah seperti ini ya, triangle pertama source code-nya. Adapun yang untuk triangle kedua, nah teman-teman ya, bisa perhatikan ini, triangle kedua. Oke, I sama dengan 0 ya, J sama dengan terakhir, dan I sama dengan J ya. Sedangkan untuk triangle ketiga, ini triangle ketiga, I sama dengan 0, J sama dengan 0 ya, sama-sama pertama, dan I plus J sama dengan N-1 ya. Oke. Bagaimana untuk triangle keempat? Nah, triangle keempat ya, I sama dengan terakhir, lalu ada J sama dengan pertama ya, atau I sama dengan J ya. Sedangkan triangle kelima, I sama dengan terakhir, J sama dengan terakhir, dan I plus J sama dengan N-1 ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Ya, jadi masing-masing ada perbedaannya ya. Nah, di sini triangle pertama ya, seperti ini. Ada triangle kedua, ada triangle ketiga ya, dan keempat serta kelima ya. Jadi teman-teman bisa dipelajari nanti ya. Silakan source code-nya teman-teman bisa salin ya. Oke, bisa dicoba ya kembali agar lebih interaktif ya sehingga teman-teman memiliki daya ingat ya dan skill yang luar biasa ya. Oke, kalau ditemukan ada yang kekeliruan atau kurang jelas ya yang memiliki ambiguitas, langsung aja teman-teman sampaikan ke saya ya. Oke, see you later ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.